ide-ide lo untuk bikin acara di reuni itu off the box. Nah gue ya lumayan ngefans lah sama lo. Nah gue ngeratin. Wah gila, yang muji Tia lo, gila nih, idola SMA ini, paling nggak idola apa namanya ibu-ibu lo nih. Halo teman, kita jumpa lagi bersama saya Aditya Griyadi, bekerja belajar hidup lebih berarti. Kita sekarang kembali ke karir lo ya. Itu lo kan dari Bahana dulu terus sempet jadi staf khusus menteri ya. Ya. Nah Nana sekarang setelah jadi staf khusus menteri, dia sekarang jadi direktur utama Peruri. Ini sekarang saya berada di kantornya Nana nih, kantornya keren banget nih. Ya. Vintage. Nah, sekarang gue mau nanya, Nah, ini kan di Peruri ini ketika lo masuk kan ada generasi kita ya, generasi 80-an, dan di sini mungkin juga ada generasi milenial. Lo gimana menyelaraskan supaya mereka bisa bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan, bekerja sama? Kalau istilah lagu, gimana supaya detak jantung mereka tuh terpaut gitu. Mereka biasa menolak dulu baru menerima setelah kita kasih lihat pembuktian. Nah, lo bagaimana tuh mengorkestrasinya antara generasi kita ke generasi milenial di satu corporate ini? Mungkin ada generasi di bawahnya lagi, itu bisa cerita nggak, Nak? Gue sebetulnya seneng kalau yang namanya kantor itu memang justru seheterogen mungkin ya. Jadi memang gue waktu di Bahana, karena gue orang pertama, akibatnya memang seterusnya memang kita bisa membentuk dan merekrut, meng-hire, mungkin itu ya Nana banget lah hasilnya mungkin kalau di Bahana TCW gitu, TCW gitu ya. Kalau di sini kan mungkin udah jadi gitu ya, udah ada mungkin. Tapi artinya apa? Gue melihat diversity itu ya, keragaman itu sebetulnya adalah suatu kekayaan di suatu perusahaan gitu ya, dan termasuk juga keragaman dalam hal generasi gitu. Nah, kenapa gue suka itu berbeda? Karena kita bisa, sebetulnya kita perlukan itu adalah kita fokus on the strength, on the positive dari setiap individu gitu. Dan kalau kita bicaranya nggak individu tapi generasi, ya kita fokus sama kekuatan atau mungkin yang menjadi strength point dari generasi itu gitu loh. Nah, kebayang kalau kita diversity-nya atau keragamannya banyak, itu kan akan menjadi kuat ya kalau kita masing-masing memang contribute dan memang fokus. Karena kalau kita mau fokus sama negatifnya tuh banyak banget gitu kan. Tapi gue rasa ya even sebagai bangsa harusnya kita juga begitu gitu. Nah, kalau ditanya apa sih yang positifnya, ya kalau kita udah senior tentunya kita punya wisdom ya, punya jam terbang itu, kemudian wisdomnya gitu ya. Nah, sementara anak muda itu punya energinya, punya pace-nya gitu ya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya ini digabung. Nah, yang jangan sampai adalah kalau ketuker gitu ya. Lu jadi anak muda, ininya belum, tapi lu ngambil mungkin comfort zone-nya mereka yang udah lama kerja, Jadi gue pengennya tiap orang be yourself, karena strength lo itu yang akan diambil gitu, akan dikolaborasiin gitu. Jadi sebetulnya buat gue itu something yang harusnya memang menjadi hal yang memperkaya perusahaan gitu loh. Jadi nggak sebagai suatu hal, wah ini beda-beda gitu. Perbedaan itu di mana-mana tuh sebetulnya aset gitu. Tergantung lo melihatnya gimana. Dan gue tuh nggak pernah mencari orang-orang yang kayak gue gitu. Jadi kalau secara bahkan mungkin secara berteman, secara segala macam gitu ya. Jadi perbedaan itu kan justru hal yang menarik gitu, dan membuat kita bisa belajar gitu satu sama lain. Iya, jadi generasi kita saling mengisi lah, yang usia kita gimana policy-nya, bagaimana wisely-nya. Generasi muda yang lebih technical, yang lebih digital. Mereka mungkin things-nya lebih digital, mungkin ya. lebih mereka lebih digital safety ya, lebih kayak gitu. Nah, artinya memang bagaimana programnya kalau udah kayak gitu. Nah, artinya memang yang namanya coaching, mentoring gitu. Gue selalu merasa gue berterima kasih bisa berada di titik ini,
karena adanya kepercayaan dan adanya kesempatan dari mentor-mentor dan bos gue sebelumnya gitu. Jadi gue merasa kayak gue punya hutang gitu ya, bahwa gue bisa begini itu karena mereka gitu. Jadi pada posisi ini yang gue pengen lihat adalah membangun generasi berikutnya. Jadi kalau lo tanya kebahagiaan gue paling besar sekarang apa, it's not about what I get gitu, tapi ngelihat mereka, mereka jadi mereka lebih growing lebih bagus, mereka jadi, gue pengen mereka jadi better leaders daripada gue, dan itu nggak kebayar ya gimana gue growing itu, karena ya that's the only way gue bisa berterima kasih sama semua, dan bukan cuma 1, 2, tapi nggak tahu kenapa memang jalan hidup gue tuh gue selalu punya bos-bos yang lebih percaya sama gue dibanding gue percaya sama diri gue gitu loh. Jadi maunya sih begini aja. Jadi kalau ditanya kan ada orang nih ya, tipikal nih ya, kalau mungkin lo lihat, wah ini kalau wanita karir dia nih ada ambisi, ada dia set, dan dia kemudian mengejar ambisinya itu. Kalau lo tau gue nggak gitu banget. Kalau ditanya nih, gue kayaknya accidental turis gitu. Atau ada filmnya dulu, accidental career woman. Tapi bukan gitu. Kalau gue sebetulnya nggak born that secara ambisi atau apa. Tapi gue emang kalau gue dapet penugasan, I try to berusaha untuk sebaik mungkin. Nah, tapi dalam perjalanannya, ya itu tadi, gue selalu punya bos yang melihat gue itu lebih positif daripada gue melihat gue sendiri. Jadi gue selalu bilang, masa sih gue bisa ini? Ya udahlah, gue pertama kali nih gue jadi dirut, diminta Pak Yonan jadi dirut, reaksi pertama gue apa? Gue submit resignation, nggak mau, gue selalu udah seneng jadi direktur investasi dan gue nggak mau jadi dirut, gue udah di sini, gue mendingan resign aja deh atau apa. Pak Yonan cukup sabar waktu itu gitu ya. Dan jadi artinya apa? Mungkin kalau orang lain posisi dikejar-kejar gitu ya. Nah kalau gue banyakan that's not my story gitu loh. Tapi that's why kenapa sekarang gue sangat ingin betul-betul memberikan kesempatan kepada yang muda-muda ya, karena itu sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih gue ya sama mereka-mereka yang membuat gue bisa ada di sini gitu. Atau mungkin lo emang dikaruniai seperti itu, lo dikaruniai oleh orang-orang leader-leader yang bisa mensupport lo bisa lo dikaruniai dengan tim lo yang bagus-bagus, yang muda-muda dan potensial, dan ketidakpercayaan diri lo disupport dengan bos lo itu karunia lo mungkin lah. Gue rasa iya. Jadi karena karunia itu betul, hal yang tidak kita minta tapi Tuhan kasih. Betul. Itu karunia. Kan kalau katanya temen-temen gue termasuk orang yang agak yang beruntung ya. Tapi maksud gue, jadi gue nggak pernah I appreciate everything gitu. Tapi gue selalu mungkin lebih banyak orang lain yang banyak orang yang gue sangat respect di luar dan sebagainya, dan buat gue ya ini semua kan ya mungkin ada hal yang gue lakukan juga baik bener, tapi gue rasa faktor I'm just lucky lah. Lucky dan kemampuan lo untuk mengumpulkan orang-orang itu di sekitar lo, dan karunia Tuhan juga. Kan susah lo mengumpulkan orang-orang untuk bikin percaya dengan lo. Belakangan gue ngelihat ternyata being a leader itu ternyata juga skill, ternyata itu faktor yang penting banget. Dan orang yang gue kagumin untuk urusan itu ada satu tuh, bos gue namanya Pak Robi Johan. Nah baru saya mau tanya, lu di Bank Niaga kok nggak nyebutin nama itu? Baru gue mau nanya, tadi lu cuma udah 13. Pak Robi itu di atasnya Pak Glenn itu karena bawahin capital market, jadi lebih direct sama gue. Tapi belakangan karena gue sama-sama komisaris di perusahaan properti yang ada Pak Robi juga, jadi kita jadi lebih deket justru sesudah gue di Bahana gitu. Nah Pak Robi tuh kalau lo tanya bahwa namanya manager adalah managing through other people, skillnya dia untuk bisa menilai orang dan mengambil the right team dan sebagainya, aduh amazing. Dia kayaknya bisa, kadang-kadang gue nyeselnya tuh sebelum meninggal sebenarnya gue pengen nanya, gimana sih lo bisa penciumannya, bisa tahu nih orang bener apa segala macam, people skillnya luar biasa gitu. Jadi kadang lo pinter gitu ya, tapi kalau lo jadi leader lo nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Mau nggak mau skill lo dalam merekrut tim gitu ya, dalam tahu bahwa nih orang potensinya pasnya tuh di mana,
dan Membaca nggak semua talenta orang orang tuh dan itu. nggak semua orang tuh bisa gitu. Iya. Karena itu there's another skill Iya. gitu ya, dan membuat orang, yang gue juga belajar adalah bagaimana membuat tim lo itu motivated dan punya energi yang besar untuk dengan tujuan yang apa, yang sama gitu. Dan lo bener, faktor gue yang besar selain memang bos gue yang percaya sama gue juga, kalau lo tanya di Bahana dan bahkan juga sekarang di Beruri, gue bisa bilang that I have a good team. Iya. Ini pelajaran yang saya dapat dari Nana adalah salah satu kunci sukses, jangan pernah melupakan mentor-mentor kita terdahulu, karena mentor-mentor itulah yang menjadikan kita hidup karir kita seperti ini. Dan ini kan nanti di 2023 mungkin dari BUMN sendiri mentargetkan persamaan gender 25% di 25% di tahun 2023 itu posisi penting di BUMN itu adalah perempuan. Nah, apa sih yang mesti dipersiapkan untuk mereka? Mungkin mereka sedang meniti karir di bawah nih di BUMN, wanita-wanita yang masih meniti karirnya ke atas. Ini salah satunya itu saya kasih tip, jangan pernah melupakan mentor-mentor kita sampai kita berada di karir sekarang ini. Kalau dari lo apa, Nak? Untuk tips untuk mereka, lo juga nggak bisa di generasi akan datang masih ada lo terus, tapi kan lo bisa memberikan Ya, legacy kepada tipsnya mereka. sih, ya ini mungkin nggak cuman buat pesan buat wanita yang meniti karir, tapi ya buat semuanya. Dan ini pun gue juga dapetin dari mentor gue dulu, jadi I'm passing down gitu ya, jadi aku ini nggak original dari gue nih ya, tapi it proves dengan berapa puluh tahun di karir gue gitu. Jadi dulu Pak Glenn Yusuf bilang, fokus pada karya, the rest will follow gitu. Dan itu mungkin pendek ya gitu, tapi ya ternyata ya terbukti gitu. Jadi kalau ada, tapi ya balik lagi ya, orang bisa berbeda dan gue mungkin laki. Tapi kalau dibilang ya, maksudnya yang memang yang exciting di itu tuh harus adalah ya bagaimana kita dapat kepuasan tuh dari karya kita gitu. Dan believe it, the rest, nah yang the rest itu kan hal-hal lain ya gitu ya. Jadi seringkali orang fokusnya kepada returnnya gitu, gajinya, apa yang didapat dari situ gitu. Jadi nanti kalau misalnya, oh gue dapetnya segini, kayaknya gue kalau pindah ke situ kayaknya gue 20% lebih tinggi, terus apa, terus oh berarti gue pindah ke sini gitu ya. Ya tetapi gue mungkin memakai jalur yang beda. Lo believe it or not gitu, dari pertama kali gue cuman pernah tahu atau apa, jadi gini, I never ask for a raise. Gue nggak pernah, kadang malah gue nggak tahu gaji gue gitu ya, dan gue nggak pernah minta naik gaji, gue nggak pernah minta naik pangkat gitu ya. Dan ya balik lagi, kebetulan mungkin dapat bos yang bener kali gitu ya, tapi gue cuman fokus sama kerjaannya gitu loh. Sampai gue pernah, kayaknya ya pernah waktu itu ada, karena kita dulu joint venture, bos gue dari luar datang, you know what, I think you're being paid too low for what you're doing. Tapi gue gak enak hati, kesannya kok gue nggak nawar, nggak apa, gue jadi malu sendiri gitu ya. So I think we're going to raise, tapi dengan fokus seperti itu dan nggak pernah, dan jadi kalau gue dapet assignment apa pun juga, gue memang nggak pernah tanya gue akan digaji berapa gitu loh. Dan tapi ternyata kalau lo fokus kepada itu, ternyata kalau gue hidup sejahtera aja tuh, bahkan mungkin lebih daripada yang gue pernah bayangin gitu ya. Jadi kalau lo fokus di situ, ya itu ternyata gue, nah cuman susahnya gue bisa ngomong gini mungkin gue udah berapa puluh tahun dan gue percaya lah. Tapi kalau menjelaskan gitu kepada anak-anak, apalagi sekarang yang apa-apa instan apa segala macam, mungkin nggak ini ya, nggak langsung percaya. Jadi milenial bangga aja dengan hasil karya kita nggak perlu milenials nggak perlu bangga dengan lulusan mana, sekolah di mana, tapi bangga dengan hasil karya kita, karena ketika hasil karya itu cemerlang dan baik, itu pasti akan dihargai ya, dan kita akan dilihat. Dan jangan lihat gaji berapa itu atau di compare dengan yang lain, itu nggak perlu lah. Berkarya lu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, pasti kita akan dilihat untuk karir ke depan.